Cat itu loh. Dua, tiga, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hakim dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'du. Insyaallah pada kali ini tentunya pastinya di channel IKPPNH 15 TV dalam acara Tebar Inspirasi Spesial Ramadan. Untuk teman-teman dan para keluarga alumni, kali ini kita dibersamai dengan Ustadz Zainal Arfan. Gimana kabar Ustadz? Kaifa haluka? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Dan alhamdulillah pada kali ini kita sudah memasuki ya Ustadz ya, kita nggak terasa nih Ustadz. Kita sudah memasuki 28 Ramadan, Masya Allah. Amin. Ya Mas. Dan untuk teman-teman yang mungkin karena moderator berbeda dengan pamflet yang ada. Qadarullah masya fa'al, karena moderatornya berhalangan. Jadi untuk kali ini saya sebagai moderator atau Muslim Furqan menggantikan moderator yang mungkin berhalangan tersebut. Ya, seperti itu Ustaz. Baik, mungkin perkenalan buat para pemirsa ya yang belum kenal antum. Khairul Zainul Arfan adalah seorang dai Dewan Dakwah dan dia seorang alumni STID Muhammad Natsir Jakarta. Masya Allah. Baik, buat teman-teman yang mau kenalan silahkan langsung ke Ustadznya mungkin. Alhamdulillah Ustadznya masih jomblo. Baik ya Ustadz, alhamdulillah pada kali ini kita mengangkat tema yang mungkin menjadi muhasabah buat diri kita pribadi dan untuk para pemirsa secara umumnya ya. Begitu pula Ustadz. Baik Ustadz, kita dengan masalah tema kali ini temanya yang kita angkat kali ini, waktu kita tak lepas dari lirikan Allah. Masya Allah. Gitu Ustadz. Mungkin agar lebih cepat kami persilahkan kepada Ustadz. Bismillah. Atil iman Islam. Nusalli wa nusallim alal khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah syukur. Pada sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita masih dijumpai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang suci ini, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu sehat, mudah-mudahan suri tauladan kita dalam menjalankan agama Islam ini, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam perkataan, perbuatan maupun dalam ketetapan beliau. Alhamdulillah syukur. Maka sebelum kita masuk ke tema yang tadi, perlu kita ketahui bahwasanya syarat sah diterimanya ibadah kita kepada Allah, syarat sah diterimanya segala apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama adalah kita ikhlas melaksanakan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah. Kita ikhlas saja karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita melakukan ibadah itu tidak sesuai dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah, tidak sah ibadah kita. Kalau kita mengikuti saja cara Nabi Muhammad SAW beribadah, akan tetapi kita beribadah selain hanya untuk Allah Subhanahu wa taala,
itu juga tidak sah ibadah kita. Maka ikhlas karena Allah, ittiba karena Muhammad SAW, itu dua hal yang sangat tidak bisa untuk dipisahkan. Harus dibarengi. Ikhlas karena Allah, ittiba karena Muhammad SAW. Ikhwana fillah rahimakumullah. Tema kita seperti yang disebutkan oleh moderator tadi, waktu kita tidak lepas daripada lirikan Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan bagi kita, ketika kita sedang sendirian, apakah itu kita hakikatnya sedang sendiri? Jawabannya tentu tidak. Bagi orang yang beriman kepada Allah, pasti akan mengatakan, saya senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerak-gerik saya, nafas saya, kedipan mata saya, pendengaran saya, semuanya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fillah rahimakumullah. Di dalam Asmaul Husna itu disebutkan kata Ar-Raqib. Ar-Raqib ini adalah zat yang maha mengawasi. Di dalam Asmaul Husna itu terletak pada posisi yang ke-43. Al-Karim, Ar-Raqib, Al-Mujib. Ar-Raqib, zat yang maha mengawasi. Lalu bagaimana dengan kita sebagai seorang hamba? Kita harus memiliki sifat muraqabatullah. Artinya kita merasa diawasi, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah banyak sekali sebutkan kata Ar-Raqib ini. Salah satu contohnya di dalam Quran surat An-Nisa, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi. Dan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 117 Allah juga sebutkan wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba. Sungguh Allah maha mengawasi atas segala sesuatu. Kemudian Imam Ibnu Katsir menafsirkan kata Ar-Raqib ini, Ar-Raqib adalah zat yang maha mengawasi. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah yang maha mengawasi hambanya yang zahir maupun yang nampak maupun yang tersembunyi. Tafsirkan seperti itu. Kemudian salah seorang ulama mengatakan di dalam salah satu baitnya, beliau mengatakan, kalau kita sedang berada dalam kesendirian, jangan sampai kita mengatakan saat ini saya sedang sendirian. Tapi katakanlah, saat ini saya sedang diawasi oleh zat yang maha mengawasi. Seperti itu moderator. Masya Allah, Ustaz. Mungkin Ustaz, dari paparan antum tadi ada timbul pertanyaan dari saya pribadi. Lalu bagaimana cara Allah mengawasi kita, Ustaz? Baik, terima kasih kepada Akhina Munzil Furqon. Pertanyaannya, bagaimana cara Allah mengawasi hambanya yang hidup, yang beribadah kepadanya, yang beribadah maupun yang bermaksiat seperti itu. Intinya adalah bagaimana cara Allah mengawasi hamba-hambanya. Al-Fakir ingin sebutkan tiga saja contoh daripada cara Allah mengawasi hamba-hambanya. Yang pertama, Allah mengawasi hamba-hambanya melalui secara langsung. Allah sendiri yang langsung mengawasi hamba-hambanya tanpa melalui perantara dari malaikat dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ta'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa 'allamul ghuyub. Tahukah kalian Allah itu maha mengawasi, maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, yang nampak, dan mengetahui segala sesuatu yang gaib. Wa 'allamul ghuyub, mengetahui segala sesuatu yang gaib. Artinya kalau kita sebagai seorang makhluk, kita memiliki keterbatasan dalam memandang, keterbatasan dalam mendengar, keterbatasan dalam berucap. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha di atas maha. Kita kalau mengawasi, tentu kita bisa mengawasi.
tapi bukan maha mengawasi. Mungkin di samping kiri, di samping kanan, di belakang kita ada kamera. Kamera ini mengawasi atau maha mengawasi? Mengawasi saja, bukan maha mengawasi. Apakah nanti kamera ini akan tahu apa yang kita lakukan di balik tembok? Tidak. Kalau kita sedang duduk di dalam ruang kelas, apakah kamera ini akan tahu apa yang kita lakukan di kamar mandi? Tidak akan tahu. Kamera ini mengawasi kita. Tapi Allah wa'alamul ghuyub, mengetahui, mengawasi dari segala sesuatu yang gaib. Sekalipun tadi yang saya sebutkan, seperti kata ulama tadi dalam satu baitnya, sekalipun kita berada dalam kesendirian, jangan sekali-kali kita mengatakan saat ini saya sedang berada sendirian. Tapi kita sebagai orang beriman katakanlah, saat ini saya sedang diawasi oleh Zat yang Maha Mengawasi. Sekalipun kita berada di ruangan yang kosong, sepi, gelap, gulita, manusia tidak mengetahui tentang keberadaan ruangan itu, apakah lalu kita sebagai orang beriman yakin kepada Allah, memiliki sifat muraqabatullah, akan bebas untuk melakukan hal-hal apa yang ingin kita lakukan di ruangan itu? Tidak. Pasti kita akan mengatakan, sekalipun saya sendirian, tetapi Zat yang Maha Mengawasi yang mengawasi saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara Allah mengawasi kita melalui malaikat-malaikatnya. Di dalam Quran surat Qaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Allah berfirman, "Iz yatalaqal mutalaqqiyan ya'nil yamini wan shimali qa'id." Maka kita yakin betul ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama malaikat. Malaikat ini yang ditugaskan oleh Allah, malaikat ini ditugaskan untuk mengawasi kita juga. Malaikat tugasnya hanya untuk bertasbih, beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat ditugaskan untuk mengawasi kita. Di samping kanan, samping kiri kita ada malaikat yang mencatat kita. Mencatat amal perbuatan kita. Kalau amal perbuatan baik yang kita lakukan, akan dicatat oleh malaikat yang kanan. Kalau amal perbuatan buruk yang kita lakukan, akan dicatat oleh malaikat yang ada di sebelah kiri kita. Maka di dalam Quran surat Al-Kahfi itu, kalau nggak salah di ayat yang ke-42, Allah sebutkan, ketika nanti semua amal ibadah manusia itu akan dibukukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berada di akhirat sana, akan diberikan masing-masing buku catatan amal ibadah yang ketika ia hidup di dunia itu. Lalu menjadi introspeksi bagi diri kita. Hidupnya kita di dunia saja, di sekolah secara kecil kita ambil, kita mendapatkan nilai raport jelek misalkan. Lalu kita buka nilai raport kita merah semua. Apakah perasaan kita akan senang-senang saja? Melihat teman-teman kita mendapatkan 100, 80, 90 nilainya misal. Apakah kita yang mendapatkan 30 akan senang, lebih senang daripada mereka mendapatkan 100? Tidak. Tentu kita akan merasa bahwa saya ini lemah. Baik itu lemah dalam belajar, lemah dalam berusaha, dan lain sebagainya. Begitu juga di akhirat itu. Kita akan diberikan buku catatan amal ibadah kita semasa hidup di dunia. Ketika orang-orang yang beriman, yang memiliki sifat muraqabatullah, memiliki sifat diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ketika diberikan catatan amal ibadahnya, ketika ia buka ia tersenyum. Ketika ia terbuka ia tertawa. Karena sudah ada di depannya surga. Apa yang perlu disusahkan? Kemudian saudara kita misalkan, dia diberikan buku catatan amalnya. Ketika ia buka buku catatan itu, dosa. Ketika ia buka, dosa. Ketika ia buka, penipuan. Ketika ia buka, dia suka mencaci maki. Ketika ia buka lagi, dia suka sombong. Dan lain sebagainya. Dia menangis tersedih. Ya Allah, dia mengatakan seperti itu. Ini catatan apa? Saya tidak pernah menemukan catatan sedetail ini. Bahwa itu adalah catatan amal ibadah kita semasa hidup di dunia.
maka kita tidak pernah dalam keadaan sendirian sebenarnya. Sekalipun posisi kita tadi dalam sendirian, tapi percaya bahwa Allah mengawasi kita. Dan di samping kanan, di samping kiri kita, ada malaikat yang senantiasa mengawasi kita, menemani kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Baik dalam kesendirian, dalam ruangan kosong, dalam kelas dan lain sebagainya, kita senantiasa dibersamai oleh malaikat-malaikat Allah yang Allah tugaskan itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Allah mengawasi kita melalui diri pribadi kita, melalui anggota badan kita, nafsi kita. Allah mengawasi kita melalui diri kita. Di dalam Quran, surat Yasin, ayat 52, Allah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana hari kita dibangkitkan dakwah, mensiarkan Islam, memberitahu seorang yang tidak tahu. Itu yang biasa kita lakukan sekarang akan ditutup mulut-mulut kita. Mulut yang biasa kita gunakan untuk mencela misalkan, untuk menyakiti seseorang, untuk menjatuhkan seseorang, untuk menghina seseorang, akan ditutup mulut-mulut kita. Kita membohongi Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kita tidak tangan kita yang kita miliki saat ini. Tangan yang kita senantiasa di dunia untuk memberi seseorang, untuk merangkul seorang yang butuh rangkulan, untuk menarik seorang yang butuh bantuan, untuk berimpak, bersedekah, memberi orang berbuka puasa, dan lain sebagainya. Itu akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, waktu hidup di dunia ya Allah, dengan si pemilik saya dimanfaatkan untuk menolong seorang, untuk merangkul orang-orang yang butuh rangkulan, untuk memberi makan orang yang butuh makan, untuk memberi orang berbuka puasa, orang yang butuh buka puasa. Akan berkata tangan-tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa tukallimuna aydihim. Tetapi nauzubillahi min zalik. Tapi kalau sebaliknya tangan kita akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika tangan kita berkata, ya Allah, waktu hidup di dunia saya dengan pemilik saya, tidak pernah saya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya hanya digunakan untuk menyakiti seseorang. Saya hanya digunakan oleh pemilik saya untuk memegang sesuatu yang engkau larang. Untuk memegang sesuatu yang bukan milik saya. Untuk mengambil punya orang. Dan lain sebagainya. Kalau berkata seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada. Kita harus menerima saja apa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik kalau akan berkata seperti itu. Kemudian yang terakhir, wa tashhadu arjuluhum. Maka kaki-kaki kita akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tangan tadi. Ketika kaki kita menghadap kepada Allah, akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ketika saya hidup di dunia, saya digunakan untuk melangkah datang ke masjid. Ketika saya hidup di dunia, saya datang melangkah ke majelis taklim. Saya datang untuk membantu seseorang tadi itu. Kalau berkata, bersaksi kaki kita seperti itu, alhamdulillah, selamat kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sebaliknya negatif, kaki kita akan bersaksi. Kita senantiasa menggunakan kaki kita datang ke tempat yang bermaksiat, diskotik, ke tempat hal-hal yang Allah murkai misalkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak ada. Kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwana fillah rahimakumullah, teman-teman sekalian, mari sama-sama kita tumbuhkan pada diri kita sifat muraqabatullah. Sifat yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangan pernah merasa sendirian. Kita ini orang beriman. Kita ini mengimani Allah. Hidupkan Allah dalam hati kita. Kemanapun kita pergi, senantiasa kita merasa saat ini saya sedang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyatullah. Senantiasa merasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir Ramadan ini adalah momentum yang sangat penting bagi kita. Sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Kalau ajal kita sampai pada Ramadan yang akan datang. Kalau Allah mencabut nyawa kita selesai Ramadan, apa yang kita lakukan? Kita harus bertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di waktu-waktu yang sudah lewat. Maka tadi itu kesimpulannya adalah Allah mengawasi kita kemanapun, yang zahir maupun yang batin. Allah mengawasi kita dengan 3 cara yang Al-Fakir tadi sebutkan. Yang pertama tadi itu adalah Allah mengawasi kita dengan secara langsung, Allah mengawasi kita. Kemudian melalui perantara malaikatnya Allah mengawasi kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah Allah mengawasi kita melalui diri pribadi kita. Maka jagalah diri kita, jaga amal ibadah kita. Jangan sampai amal ibadah yang sudah capek kita lakukan di dunia ini, terus di hadapan Allah tidak ada manfaatnya. Karena tadi itu kita merasa tidak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bebas untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Terima kasih. Baik, sekarang jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan, sangat menginspirasi buat pribadi dan untuk teman-teman sekalian yang dimanapun Anda berada. Sebuah siraman rohani yang menyentuh relung hati yang paling dalam. Inilah mungkin yang kita tunggu-tunggu pada momentum akhir Ramadan ini. Kita butuh yang namanya introspeksi diri. Kita butuh yang namanya muhasabah agar bagaimana kedepannya kita memulai hari-hari kita dengan baik. Begitu mungkin Ustaz. Dan untuk teman-teman sekalian dimanapun Anda berada yang mendengarkan tausiah singkat ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di hari-hari Ramadan ini. Semoga pula kita dilancarkan dalam setiap amal-amal ibadah kita, karena kita semua amal ibadah yang kita lakukan tidak terkecuali itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada sesi kali ini tidak ada tanya jawab, hanya sekedar muhasabah bagi diri masing-masing. Untuk Ustadz mungkin ada pesan, dan untuk teman-teman kita para penonton dimanapun berada, mungkin Ustadz memiliki pesan Ustadz buat kita di hari-hari ini agar senantiasa kokoh di dalam keistiqomahan, di dalam mengingat Allah dimanapun kita berada. Ya, terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ya, pesan pribadi untuk semua teman-teman alumni dan semua teman-teman yang menonton, untuk kita sama-sama memperkuat ukhuwah kita, sama-sama kita membangun lebih daripada jaringan, daripada kebersamaan kita, persaudaraan kita. Sekalipun sekarang kondisinya kita dihalangi untuk bertemu dengan kondisi corona ini misalkan. Tetapi bukan menjadi salah satu penyebab kita tidak bisa bertemu. Contohnya ini kita bisa bertatap muka. Kita bisa berbicara, saling menasihati walaupun dengan lewat online. Tapi ini wasilah untuk menyampaikan pesan itu. Dan untuk kita semua tanpa terkecuali pribadi juga, sama-sama kita muhasabah apa yang dikatakan oleh moderator tadi itu, sama-sama kita muhasabah diri kita, sama-sama kita istiqomah dalam ibadah kita. Untuk menimbulkan istiqomah itu adalah tadi itu, salah satunya adalah muraqabatullah. Senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melakukan khusyuk ibadah ketika banyak orang, kemudian ketika orang sepi kita melakukan ibadah salat itu dengan balik seperti itu. Tetap saja Allah mengawasi kita. Kalau kita tidak melihat Allah,
fa innallaha senantiasa mengawasi dan melihat kita. Seperti itu. Itu adalah singkat pesan untuk pribadi dan untuk teman-teman semuanya. Barakallah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas paparannya dan nasihat buat kita pribadi dan untuk teman-teman para penonton yang masih stay tune di acara kami dan channel IKPPNH 15 TV. Buat teman-teman mungkin kali ini kita akhiri perjumpaan kita, dan untuk mengakhiri agar lebih barokahnya kita berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mungkin hanya sampai sini akhirul kalam. Saya Abdul Nuzul Furqan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sir.